Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidai sababi ahlil jannati ajmain. Assalamu ala Ali ibn al-Husain Zainil Abidin. Assalamu ala Muhammad ibn Ali Bakri ilmin Nabiin. Assalamu ala Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Assalamu ala Musa ibn Ja'far al-Qadim. Assalamu ala Ali ibn Musa ar-Ridha. Assalamu ala Muhammad ibn Ali at-Taqi al-Jawad. Assalamu ala Ali ibn Muhammad al-Hadi al-Naqi. Assalamu ala al-Hasan ibn Ali as-Saqi al-Askari. Assalamu ala al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alaihim ajmain. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Madulai Jabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita memasuki malam Jumat pertama bulan suci Ramadan. Pada malam ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai percikan hikmah dari doa Abu Hamzah As-Sumali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi yahlumu anni hatta ka'anni la dzambali. Farabbi ahmadu syai'in indi wa ahakku bihamdi. Allahumma inni ajidu subulal matalibi ilaika musra'ah wa manahilar raja'i ilaika mutra'ah wal isti'anata bifadlika liman ammalaka mubasah wa abwabat du'a'i ilaika lisarikhina maftuhah wa a'lamu annaka lirrajina bimadi'i ijabatu walil malhufina bimarsoti ighasah wa ana fil lafi ila judika warido biqadaik iwadun min mana'i al-bakhilin manduhah. Amma fi aidil mu'taksirin wa anna rohila ilaika qaribul masafah wa annaka la tahtajibu an khalqika illa antah jubahumul a'malu dunak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan segala puji bagi Allah yang selalu bersabar kepadaku atau halim kepadaku atau toleran kepadaku, sehingga seolah-olah aku tidak mempunyai dosa sedikit pun. Maka Tuhanku adalah sesuatu yang lebih layak atau paling layak dipuji. Dan ia paling berhak terhadap pujian. Walhamdulillahilladzi yahlumu anni hatta ka'anni la dzambali farabbi ahmadu syai'in indi wa ahakku bihamdi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baris dalam doa Abu Hamzah As-Sumali ini memang terasa sangat luar biasa sekali. Sebelum kita bahas, izinkan saya membaca arti baris-baris berikutnya yang barusan kita baca. Ya Allah, sungguh kutemukan jalan-jalan segala permohonan kepadamu terbentang. Mata air harapan kepadamu penuh dengan air. Meminta pertolongan kepada karuniamu atau meminta pertolongan dengan karuniamu
Bagi orang-orang yang mengharapkanmu diperbolehkan mubahah, dan pintu-pintu doa kepadamu bagi orang-orang yang merintih terbuka. Dan aku mengetahui sesungguhnya engkau bagi yang berharap pasti mengabulkannya, dan bagi yang tertimpa musibah atau bagi yang tertimpa kesusahan pasti menolongnya. Dan sesungguhnya dalam merintih kepada kedermawananmu dan menerima kodokmu terdapat pengganti dari pelarangan orang-orang yang kikir, dan kebebasan dari apa yang berada di tangan para pecinta dunia. Dan sesungguhnya orang yang berjalan kepadamu itu dekat jaraknya, dan engkau tidak tersembunyi dari makhlukmu, kecuali jika amalan-amalan yang mereka lakukan untuk selainmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baris-baris ini mengandung sebuah harapan dan optimisme yang luar biasa kepada Allah, sampai taraf yang sangat sulit kita bayangkan keindahannya. Kita coba ulangi baris yang pertama. Walhamdulillahilladzi yahlumu anni, dan segala puji bagi Allah yang demikian sabar padaku, yang demikian toleran kepadaku, hatta ka'anni la dzambali, sampai seolah-olah aku tuh merasa tidak punya dosa sama sekali. Atau, dan segala puji bagi Allah yang demikian sabar, sayang kepadaku, sampai seolah-olah aku ini tidak memiliki dosa apapun. Ini sungguh luar biasa. Seolah-olah ini kontradiksi dengan bahwa kita ini disuruh memperbanyak istighfar, bahwa penyakit kita itu adalah karena dosa-dosa kita dan obatnya adalah istighfar, dan bahwa yang sangat kita dambakan dalam kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan, itu adalah ampunan Allah. Demikian juga pada Lailatul Qadar. Apakah ini merupakan sebuah kontradiksi? Dr. Jawad Somali menjelaskan dengan sangat indah bahwa ini bukan kontradiksi. Ini adalah tingkatan yang lain, tingkatan yang lebih tinggi dari pemahaman keberagamaan. Bahwa seseorang misalnya ketika dia diajarkan pertama untuk belajar kaligrafi, antara satu huruf dengan huruf lain itu bedanya harus tegas. Tapi ketika sampai taraf tertentu, dia boleh memberikan variasi-variasi lengkungan-lengkungan. Dan apakah ini kontradiksi? Tentu tidak. Karena melatih pemisahan huruf-huruf dengan garis tegas itu sangat perlu, sehingga tetap ada beda antar huruf-huruf. Tapi untuk tingkatan yang lebih lanjut, supaya lebih sempurna, lebih indah, maka seseorang harus bisa melihat dari sisi yang lebih tinggi lagi. Dan hakikatnya Tuhan ini sama sekali tidak dirugikan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Dan sebetulnya kitalah yang dirugikan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagai gambaran bahwa Dr. Jawad Somali ini pernah bercerita bahwa dia teringat suatu saat itu ada tamu yang datang ke rumah beliau, dan tamu itu memiliki anak kecil. Anak kecilnya ini sangat gembira karena biasa ketika memasuki rumah baru, dia demikian lincah memasuki dari satu ruang ke ruang, mengintip apa yang ada di sana. Dan pada satu titik tertentu dia tidak sengaja menyenggol sebuah vas
vas itu jatuh dan pecah. Anak itu merasa sangat terkejut dan dia itu sangat takut dan dia mulai menangis. Ya, mulai menangis kelihatan sangat sedih sekali. Kalau kita bayangkan bahwa kita ini ada di posisi anak itu, maka di dalam alam pemikiran mereka memecahkan vas di rumah teman kedua orang tuanya ini merupakan satu hal yang sangat besar. Mungkin anak kecil itu merasa mereka itu menghadapi masalah besar terhadap orang-orang dewasa yang di sekitarnya, baik orang tuanya maupun yang ditamuin dan seterusnya. Mereka mungkin ingin menyembunyikan kesalahannya. Dan Dr. Jawad Somali bercerita bahwa ketika dia melihat tangisan anak itu, yang demikian menyedihkan, hati Dr. Jawad Somali ini pecah gitu. Hati Dr. Jawad Somali ini sedih, hancur hatinya. Dan Dr. Jawad Somali mengatakan bahwa dia mengatakan pada si anak itu bahwa 100 vas seperti ini jatuh itu masih belum ada artinya, nggak ada nilainya sama sekali ketimbang tangisan anak itu yang demikian menyedihkan. Kemudian dia mengatakan pada anak itu, jangan khawatir, berhati-hatilah bahwa engkau tidak melukai dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Pada anak itu sesuatu yang sangat besar dan sangat menakutkan sudah terjadi. Dan barangkali itu seolah-olah adalah akhir dari dunia ini. Ya, kita mungkin ingat dulu waktu kecil kalau kita memecahkan gelas atau piring, mungkin demikian takut kita kepada orang tua kita atau tempat di mana kita memecahkannya. Padahal dalam pandangan orang dewasa itu hanya satu vas yang tidak mahal yang pecah. Nah, kemudian mari kita mengambil pelajaran dari kisah ini dan mengalikkannya mungkin dengan sejuta atau setriliun kali untuk melihat hubungan kita dengan Allah. Bagi kita mungkin dosa kita itu demikian banyak. Seperti halnya kita juga tidak boleh meringankan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil yang diulang itu akan menjadi maksiat yang besar. Dan dosa-dosa kita ini rasanya demikian banyak. Apalagi kalau kita ingat para pembakar taman surga seperti hasad, sombong, dan lain-lain. Yang mungkin menjadi bagian dari keseharian kita. Sehingga buat kita itu demikian dahsyat rasanya. Tapi dari sisi Allah, dosa apapun yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali pada Allah. Semua apa yang kita lakukan dengan dosa kita itu sebetulnya adalah menzalimi diri kita sendiri. Jadi Allah senantiasa menunggu kapan kita kembali. Selama masih ada nafas, Allah menunggu kapan kita kembali. Kapan kita berlari kepadanya sebagaimana Al-Khur dengan menunduk kembali kepada Imam Husain salatullah wassalamullah alaih di Karbala. Dan disambut Imam Husain dengan tangan terbuka. Dan kapan saja kita siap untuk kembali, maka seperti tadi yang dibacakan dalam doa, berjalan kepada Allah itu sebetulnya jaraknya itu sangat dekat. Dan Allah itu tidak pernah terhijab dari makhluknya. Yang menghijabi kita nggak bisa berinteraksi dengan Allah, tidak bisa melihat Allah itu adalah karena kita sendiri yang menoleh pada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terutama al-fakir yang berbicara ini sendiri. Yang hari-harinya sudah demikian panjang dan sampai sekarang masih terhijab. Yang menghijabi kita dari Tuhan menurut doa Abdul Abu Hamzah As-Somali tadi, tidak lain adalah amal-amal yang kita lakukan karena selain Allah. Kalaupun kita sholat itu karena riya. Kalaupun kita itu belajar dengan baik, membaca berbagai kitab, menulis buku, membuat sekolah, mungkin kita itu
melakukannya karena ingin tenar, ingin diakui orang, ingin memiliki posisi. Jadi tidak ada kholisan atau tidak ada ikhlas pada Allah. Dan bisa kita urut satu persatu. Kita belajar dengan luar biasa di sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa S1, S2, S3 mungkin. Ternyata karena kita ingin mendominasi orang lain. Ternyata karena kita ingin menjadi yang terhebat. Menjadi lebih hebat ketimbang orang lain. Atau minimum sama dengan orang lain. Tidak karena Allah. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini menurut doa yang tadi kita baca, itu yang menghambat kita melihat Allah. Allah itu senantiasa ada di sini. Lebih dekat dari urat leher kita. Tapi, seperti yang saya baca ya, wa anna rohila ilaika qaribul masafah. Dan bahwa orang yang berjalan menujumu dekat jarak perjalanannya. Dekat. Wa annaka la tahtajibu an khalqika. Dan sesungguhnya engkau tidak terhijab dari makhlukmu. Ila an tahjubahumul a'malu dunak. Kecuali bahwa ya amal-amal yang mereka lakukan untuk selainmu itu yang menutupi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa, bahwa dalam doa ini Imam Sajjad salatullah salamullah alaih berbicara dalam posisi sebagai manusia dan kemanusiaan, bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu memperlakukannya seolah-olah beliau itu tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam hidupnya. Dan ini tentu berlaku untuk seluruh manusia. Dan kesabaran ini, toleransi ini demikian indah. Demikian indah, luar biasa, sampai Imam Sajjad salatullah wasallam memuji secara khusus. Bahwa tidak ditampakkan seluruh keburukan-keburukan perbuatan kita itu pada handetolan kita, pada pasangan hidup kita, pada orang tua kita, pada anak kita. Sekiranya mereka tahu betapa buruknya isi hati kita, yaumatublas sarair. Sekiranya kita itu mengetahui bahwa sekiranya orang-orang dekat kita mengetahui apa yang ada di hati kita, mungkin mereka sudah meninggalkan kita. Tapi Allah menutupi itu semua, menutupi semua keburukan kita, dan menundakannya, menunggu kita mau kembali untuk berjalan kembali kepadanya. Dalam doa Arafah, Imam Husain salatullah wasallamullah alaih merintihkan atau melantunkan, ya man la tadurruhu dunubu ibadih wa huwal ghaniyyu an ta'atihim. Wahai yang tidak memudaratkannya atau tidak memudaratkannya, betul, wahai yang tidak memudaratkannya dosa-dosa dari para hambanya, dan dia ini maha kaya atau maha tidak butuh dari seluruh ketaatan mereka. Semua dosa-dosa kita itu tidak memudaratkan Allah sama sekali, tapi dia itu merugikan diri kita sendiri. Demikian pula semua ketaatan kita itu tidak ada sedikit pun menambah keagungan atau kerajaan Allah. Tapi itu sebetulnya manfaatnya, keberkahannya adalah bagi kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ia berkata, Tuhan, sesungguhnya aku
menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Maka ia mengampuninya. Maksudnya ia Allah mengampuninya. Sesungguhnya ia Allah, dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini seingat saya adalah kisah Nabi Allah Musa sallallahu alaihi. Jadi ayat ini sangat indah, ya, mengekspresikan zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Nah, ini juga kita ulang-ulang ya di doa kumel. Zalamtu nafsi, itu ya, biasanya kita ulang 3 kali ya. Zalamtu nafsi wa tajarratu bi jahli wa sakantu ila qadimi dzikrika lima manika alayya, dan seterusnya. Jadi demikianlah bahwa seluruh dosa-dosa kita ini sama sekali tidak merugikan Allah, tapi merugikan diri sendiri. Jadi memang benar kita harus sebanyak mungkin istighfar, mengakui kezaliman kita pada diri sendiri. Terus menerus di sisi lain, betapapun besarnya kesalahan yang telah kita lakukan, pada saat yang sama kita tetap harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Sajjad Thalatullah Wassalamualaihi dalam doa Quran Sumani. Bahwa Allah tuh demikian sayang pada kita, demikian sabar pada kita, sehingga seolah-olah kita tuh nggak punya dosa sama sekali. Kapan saja kita ingin kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, kembalilah. Cara Allah pada kita itu sangat dekat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Masalahnya itu adalah apabila kita itu masih belum merasa, ya, belum merasa kita melukai diri kita terus-menerus dengan memiliki lisan yang buruk pada orang-orang yang kita sayangi, melukai hati mereka dengan kurang bertawadu dan berkhidmat pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seorang dosen misalnya, yaitu congkak, kurang melayani pada para mahasiswa, kasar pada mereka. Nah, ini setiap hari dengan perilaku-perilaku seperti ini, seseorang itu sebetulnya melukai dirinya terus-menerus. Pada suatu saat kelak, yang menarik dalam surat Al-Isra ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Bacalah kitabmu, maksudnya ini kitab catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukuplah dirimu sendiri atau jiwamu hari ini pada dirimu menjadi penghitung, untuk menghitung amal-amalmu sendiri, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Bahwa pada suatu hari kelak, na'udzubillah ya, seseorang akan disuruh oleh Allah membaca, dan Allah sebenarnya nggak perlu menghisap lagi. Cukuplah dirimu menjadi penghisap, ya. Lihat sendiri hasil-hasil amalmu. Nah, ini kembali kepada awal doa ini ya. Ilahi la tu'adzibni bi uqubatik. Ya Allah, jangan didik aku, jangan adabkan aku, jangan disiplinkan aku dengan akibat-akibat perbuatanku, bi uqubatik. Yang mungkin saja kalau di akhirat itu berupa siksa Allah. Dan mungkin saja di dunia berupa siksa Allah, tapi kita mati hati kita dari merasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang misalnya mengejar-ngejar untuk mendominasi orang lain, ingin lebih kaya ketimbang orang lain dengan segala cara. Walaupun setelah itu dia merasa membersihkannya dengan umroh, dengan bersedekah. Seseorang misalnya dengan mudah menjatuhkan kehormatan orang lain untuk memperoleh keuntungan di sana, atau melakukan korupsi, penipuan,
dan berbagai kejahatan-kejahatan atau melepaskan tanggung jawab terhadap istri anaknya, dia kurang berkhidmat pada mereka, kurang berusaha keras untuk menafkahi dan membina dan menyayangi mereka dengan baik, menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya tapi menghindari kewajiban utamanya, dan berbagai hal lain yang mungkin. Atau seorang pelajar yang mungkin malas, tidak mau belajar, padahal dia buat susah orang tuanya yang mengharapkan dia itu belajar dengan baik. Tapi dia merasa dirinya benar. Nah, ini yang paling bahaya. Selama seseorang itu masih merasa dirinya itu benar dan tidak ada koreksi diri, tidak akan ada langkah dari dirinya untuk bertaubat kembali kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajan sayyidina Muhammad. Dalam surat Al-Kahfi mendekati ayat-ayat akhir, coba bacakan surat Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Bahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Nah, ini adalah sebuah keadaan yang sangat menakutkan. Ketika Allah sudah demikian sabar menanti, memberikan waktu, ternyata sampai napas terakhir dari kehidupan kita ini, kita tetap terjebak dalam rumah ego kita. Sehingga orang yang terjebak dalam rumah egonya ini memandang dari pandangan egonya. Semua yang menguatkan egonya akan menjadi baik. Jadi dia sama sekali tidak berhijrah dari Darul Bawar ke Darul Rahman. Dari rumah egonya ke rumah Ar-Rahman. Pada rumah Ar-Rahman itu demikian dekat. Dan Allah yang Maha Penyayang sudah menunggu sekian lama dia untuk kembali bertobat. Tapi orang-orang ini sibuk dengan mengagumi diri sendiri, sibuk dengan riya, sibuk dengan ingin dipuji, sibuk dengan bersaing siapa yang hartanya lebih kaya, sibuk dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang pada dasarnya hanya menguatkan egonya sendiri. Sampai akhir kehidupannya dia tidak kembali kepada Allah, masih tetap terhijab. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga akhirnya walaupun Allah itu demikian sayang sampai seolah-olah kita tidak memiliki dosa, tapi kalau seseorang sampai ujung hidupnya tidak berusaha meninggalkan rumah egonya dan berjalan ke marhalah-marhalah atau makom tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, maka dia akan jauh dari keselamatan. Akhirnya apa yang akan dialami? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah pun dia akan melihatnya. Dia akan melihat akibat-akibat dari perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Tentang kemaha pengasihan Allah yang demikian sabar nanti kita ini
Imam Sajjad salatullah salamullah alaih khusus melantunkan pujian Farabi Ahmadu Syai'in Indi. Maka ya Tuhanku, maka Tuhanku, maaf ya, maka Tuhanku adalah yang paling layak untuk dipuji di sisi dan hal yang paling berharga. Ya. Rabbi Ahmadu Syai'in Indi. Maka Tuhanku adalah sesuatu yang paling layak untuk dipuji di sisi. Wa ahakku bihamdi, dan yang paling berhak atas pujianku. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala. Marilah kita kirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini untuk kekasih hati kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihi dan zuriatnya dan kaum mukminin mukminat muslimin muslimat dan seluruh leluhur Nabi yang suci Sallallahu Alaihi dan para nabi, para orang soleh, para wasi, juga para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus Ustaz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, Syed Hukum Nafsi, Syed Skap Al-Jufri, Syed Tusyara itu, Syed Ewa Skap, dan seluruh guru-guru kita yang lain pula yang kitabnya kita baca, Dr. Jawad Somani, Ayatullah Muhammad Husin Tobato Balai, Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, Syed Muhammad Rizahri, dan seluruh guru-guru kita yang lain semuanya, yang kitabnya kita baca. Pula kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, semua orang-orang yang kita sendiri. Terkhusus Al-Fakir minta doa untuk Ibunda Al-Fakir yang sedang sakit pasca stroke, yaitu Setianingsih binti Rustam Haji. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah dan segera bisa bergabung dengan kita kembali. Pula bagi seluruh jamaah yang sakit. Mudah-mudahan pula yang berhutang ditunaikan hutangnya, yang sedih dilepaskan Allah dari kesedihannya, yang memiliki hajat ditunaikan hajatnya, yang memiliki dosa diampuni, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga beroleh Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbih wa salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahli kula fakir. Allahumma asfi kula ja'i. Allahumma aksu kula hurian. Allahumma qibaila kula madin. Allahumma farid an kulli makrub. Allahumma rudda kula qarib. Allahumma fuka kula asir. Allahumma aslih kula fasik min umuril muslimin. Allahumma asfi kula marid. Allahumma suta fakruna bikina. Allahumma khair su'a khalina fi khusni halik. Allahumma qdi anna ta'na wa nina minal fakr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al akhira aqibatana khairan. Allahumma adkhilna fi kulli khair. Adkhilna fi Muhammadan wa ala Muhammad. Akhlisna min kulli syarrin. Akhlisna min Muhammadan wa ala Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.